Shalom, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, ku yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Let's begin to worship Him. Mari kita angkat kita. Mari kita sembah, kita arahkan pandangan kita ke dalam Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh mari berseru bersama-sama. Oh Kau bukan Allah yang gagal Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti Tuhan. Oh pertolongan-Mu nyata Tuhan. Mari kita berseru terus pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Oh Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Oh selalu berada di samping kami Tuhan. Tangan kanan-Mu Tuhan memegang kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau memberikan yang kami perlukan, Yesus.
sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Katakan bersama-sama saudara. Selalu Oh yes, Tuhan, ungkapan dari hati kami Tuhan. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Seumur Mari kita hidup. bersama-sama katakan, Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ini pengakuan kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-61 ayat yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan, saudara bisa membacanya dalam Alkitab saudara masing-masing. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuhku. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saudara harus terima. Saudara harus ingat dan harus ada di dalam kepala kita, dalam pikiran kita. Bahwa ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Jangan sampai kita tidak percaya akan adanya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sama-sama merenungkan tentang peperangan, atau kita berada di medan peperangan, pasti kita akan berada dalam situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat membuat kita tegang, situasi yang membuat kita gentar, tidak enak. Tidak ada sama sekali sukacita yang muncul dalam keadaan atau situasi medan peperangan.
Mungkin kalau kita salah satu dari tentara atau pasukan yang ada di medan perang, yang ada dalam pemikiran kita adalah mati atau hidup. Karena itu adalah situasi yang tidak semua tahu. Kita akan tetap hidup atau akan mati hari itu. Artinya bahwa ketika kita di dalam medan peperangan, maka sebenarnya pengharapan itu hampir dipastikan tidak ada. Karena kita berhadapan dengan musuh yang siap untuk menyerang, yang sama-sama berhadapan-hadapan, yang sama-sama membawa senjata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang Kristen, itu diibaratkan orang yang sedang berperang. Walaupun kenyataannya bukan perang secara fisik. Tetapi dalam kehidupan ini, saudara setiap hari itu berhadapan dengan peperangan. Pergumulan saudara, persoalan, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang saudara temui. Bahkan mungkin ketika saudara mendengarkan khotbah ini, saudara sedang berperang, bergumul dengan persoalan saudara. Dan saudara belum tahu akhir dari pergumulan saudara. Apakah saudara bisa lepas dari pergumulan saudara atau tidak? Mungkin orang tidak tahu, atau mungkin orang ada yang tahu tapi tidak bisa menolong saudara. Itu contoh dari peperangan-peperangan yang kita hadapi. Setiap kita, setiap manusia bahkan, semua sedang menghadapi peperangan kehidupannya masing-masing. Dan mereka tidak tahu apakah mereka akan menang atau kalah. Ini situasi yang sangat tidak enak. Situasi yang membuat kita bisa kehilangan sukacita. Kalau kita tahu persoalan yang kita hadapi itu sangat berat. Saya yakin sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, saudara sudah berusaha sedemikian rupa dari cara yang tidak rohani sampai yang rohani. Setelah saudara berusaha sekuat tenaga saudara, berbagai cara saudara untuk memperbaiki, untuk menghadapi persoalan saudara, dan tidak bisa terselesaikan. Bahkan saudara coba untuk datang kepada Tuhan, dan tetap belum ada jawaban. Maka itu membuat sukacita saudara akan hilang. Pengharapan saudara akan menjadi layu. Kenapa? Karena saudara mengharapkan sesuatu untuk saudara menang dari persoalan saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun Bapak Ibu Saudara sudah datang kepada Tuhan dan belum melihat pertolongan Tuhan, saya mau katakan bukan Tuhan tidak melindungi saudara. Bukan Tuhan tidak mau menolong saudara. Kebenaran firman Tuhan ini jelas dikatakan di dalam Mazmur pasal 61 ayat 4 itu. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuhku. Ini adalah ungkapan anak Tuhan yang benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu menyatakan perlindungannya, menyatakan pertolongannya. Saya yakin saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Dan saudara pernah menikmati pertolongan Tuhan itu. Saudara pernah tercengang-cengang dengan apa yang Tuhan pernah buat di dalam hidup saudara. Hanya saja ketika saudara sekarang sedang
menghadapi persoalan dan saudara belum memenangkan peperangan itu, saudara sedikit agak kecut hati. Saudara sedikit lupa terhadap apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam kehidupan saudara. Keajaiban-keajaiban Tuhan yang pernah dilakukan dalam hidup saudara, itu sepertinya hilang. Hari pagi hari ini kita sama-sama merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ada satu ungkapan yang menunjukkan memang Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan adalah menara perlindungan kita. Jangan ada sampai hari ini anak Tuhan yang tidak mempercaya itu. Atau lupa bahwa Tuhan bisa melindungi kita. Ada banyak janji-janji firman Tuhan. Mungkin saudara akan katakan, iya Pak, memang saya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang ini saya belum menerima pertolongan Tuhan. Sampai detik ini, belum kelihatan sama sekali pertolongan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, bukan Tuhan lupa, bukan Tuhan tidak mau. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sebagai anak Tuhan ini sedang keluar dari jalur apa yang Tuhan perkenan. Sebenarnya Tuhan pengen menolong kita, tetapi kita masih bertahan pada situasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, itu sangat mudah untuk menolong kita. Dan terlalu amat sangat mudah untuk membuat mujizat dalam hidup kita. Kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap berlaku. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Dia bertindak di dalam kebenaran. Kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara berada dalam ketidakbenaran, maka saudara akan menerus tidak mendapat pertolongan Tuhan. Sepertinya pertolongan Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu tidak ada. Karena memang Tuhan tidak berkenan dengan suatu yang tidak benar di hadapannya. Bagaimana saudara bisa menerima perlindungan Tuhan? Saudara menerima mujizat Tuhan, saudara menerima pertolongan Tuhan. Saudara harus keluar dari ketidakbenaran itu. Saudara harus nuruti instruksi Tuhan. Ketika saudara berjalan dalam kebenaran, saudara akan menerima mujizat Tuhan. Saudara akan menerima keberuntungan-keberuntungan. Saudara akan menerima hal-hal yang baik. Pastikan diri saudara berada di tempat yang benar. Karena pertolongan Tuhan itu ada di tempat yang benar. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kompromi dengan dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau belum menerima pertolongan Tuhan, pastikan dahulu. Apakah saudara sudah berada di zona yang benar, di tempat yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau saudara menyadari, oh iya saya masih keliru, oh iya saya masih berada di dalam dosa, saya tidak benar. Saudara harus punya keberanian untuk keluar. Tidak mungkin saudara mengalami permasalahan dan membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi saudara tetap berada dalam ketidakbenaran. Mustahil untuk Tuhan menolong saudara.
Mari kita sama-sama memahami cara kerja Tuhan. Dia akan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang disebutkan. Dalam Keluaran 14 ayat 14. Jelas sekali Tuhan yang berperang ganti kita. Ketika kita menghadapi persoalan yang sangat sulit, persoalan yang mungkin saudara tidak bisa menemukan jalan keluarnya, tapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dibuat hanya terdiam saja. Saudara hanya terdiam saja dan Tuhan tiba-tiba menolong saudara. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Ada mujizat Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit, terbaring di tempat tidur, dan hanya bisa menyaksikan setiap renungan-renungan yang saudara lihat dengan setia. Tiba-tiba ketika saudara mendengar firman Tuhan, dan saudara beriman, percaya, oh iya ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memberikan mujizat. Saudara sembuh dari sakit saudara. Mungkin padahal dokter sedang ngomong, sulit untuk sembuh. Atau mungkin saudara sudah pergi ke dokter, berusaha untuk berobat, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada kesembuhan. Pagi hari ini, ketika engkau percaya, maka kesembuhan itu terjadi. Atau saudara dalam menghadapi persoalan kehidupan, ada banyak yang saudara mungkin sedang alami. Dan pagi hari ini, ketika saudara mendengar firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan mujizat. Tiba-tiba saudara lepas dari persoalan saudara. Tiba-tiba pergumulan saudara diselesaikan. Saudara bingung, loh kok bisa ya? Padahal kayaknya tidak mungkin. Terima itu. Itulah perlindungan Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang ditulis dalam Alkitab. Daud misalnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak sendiri. Tuhan menjadi gembala, Tuhan menjadi perlindungannya, Tuhan yang memimpin langkah-langkahnya. Ada jaminan. Domba-dombanya tidak kelaparan. Domba-dombanya lepas dari musuh-musuhnya. Karena ada apa? Ada Tuhan sebagai gembala. Oleh sebab itu pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, persoalanmu memang masih ada. Permasalahanmu juga masih ada. Bahkan mungkin besok ada persoalan-persoalan yang baru. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ada. Tuhan masih ada. Dan kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dialah perlindungan kita. Dialah penolong kita yang ajaib. Tidak ada yang lainnya. Hanya Dia. Karena di dalam Dia ada mujizat. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Mungkin kalau saudara pagi hari ini membutuhkan doa, saudara bisa angkat tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara dan terima apa yang Tuhan akan kerjakan pagi hari ini dalam hidupmu. Dan saudara akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan menghadapi persoalan. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan hidup, entah itu persoalan-persoalan yang lainnya. Yang kami tahu dan yang kami mengerti, Engkau Allah sang pembuat mujizat itu
Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, mujizat-Mu tetap berlaku. Kami percaya saudara-saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan. Saudara kami yang mengalami persoalan, pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga mereka lepas dari persoalan mereka. Mereka keluar dari pergumulan mereka. Dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh menjadi manusia-manusia, pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.